Baiklah, saya akan lanjut tentang kenaikan pangkat PTK. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Kedua, 5 tahun dalam pangkat memiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Next. Jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Kedua, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Ketiga, kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Seperti orang laboratorium, mereka itu memiliki kenaikan pangkat istimewa. Jika guru jika menemukan penemuan baru dia akan mendapat kenaikan pangkat istimewa. Soalnya itu tuh sangat berguna bagi negara maupun pendidikan di suatu negara. Seperti itu. Tidak hanya suatu negara, tapi bisa untuk satu dunia. Seperti itu. Next. 4. Kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. 5. Kenaikan pangkat anumarta merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Keenam, kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Next. Kenaikan pangkat menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara, baik dalam dibebaskan dari jabatan organiknya maupun yang tidak dibebaskan dari jabatan organiknya. Next, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan dengan instansi lain. Next, kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan kembali setelah kembali dari dinas wajib militer. Baik, next. Pemberhentian dan pensiun PTK. Pertama, pemberhentian PTK. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua itu pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupannya. Selanjutnya, agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Ini biasanya seperti yang sudah tua, guru atau dosennya itu akan mendapatkan pensiun. Seperti itu. Next. Latar belakangnya adanya pensiun. Pertama, karena batas usia pensiun. Barusan saya bahas. Kedua, kemauan sendiri. Pensiun seperti tetangga saya, itu dia mendapatkan mengajar di daerah yang sangat pelosok. Nah, karena itu sangat jauh dari dari kota, jadi dia tidak mau untuk mengajar di sana. Sehingga dia minta pensiun lebih awal daripada waktunya. Itu termasuk kepada kemauan sendiri. Ketiga, takdir, misalnya sakit, meninggal dunia. 4. Rekturirasi atau dinas. 5. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Unsur sifat pensiun. Pertama, penghargaan, diberhentikan dengan hormat. Kedua, jaminan hari tua. Ketiga, jasa terhadap negara atau pemerintah. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon maaf.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.